ada kemungkinan yang terbesar bahwa tanah-tanah yang hari ini diklaim sebagai tanah jaminan yang dijaminkan ke BI, itu tanah-tanah yang di luar belanja yang dilakukan oleh pengusaha sebagai penjamin pinjaman pada waktu itu. Dan yang paling memilukan kita, Bapak Ibu, pimpinan rapat, ada 2 desa sekarang di Bogor, di Kecamatan Sukamakmur, yaitu Desa Sukamulya dan Sukaharja, lagi dilelang, Pak Dasko. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dimudahkan untuk segala urusan dan rezekinya. Amin, 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 amin. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas dan juga mereaksi video-video yang lagi viral ya di media sosial, yang menjadi bahan pembahasan, entah itu di media televisi sebagai pemberitaan, lalu kemudian menjadi pembahasan juga di media sosial oleh siapa? Oleh netizen, warganet, ataupun para pegiat sosial, ataupun warga masyarakat yang aktif di media sosial. Nah, terkait apa sih kabarnya? Ya mungkin kalian juga bertanya-tanya ya. Daripada kalian penasaran, silahkan tonton aja videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Ya udah, tanpa panjang lebar dan basa-basi, langsung saja kita masuk pada videonya. Check it out. Bayangkan ini, Pak Dasko. Desa Menteri Desa lapor ke DPR, 2 desa di Bogor dilelang bank. Ada penduduk tapi desanya hutan semua. penduduknya ada, KTP-nya ada, ikut pemilu, tapi desanya kawasan hutan semua. Diklaim kawasan hutan. Ya begitu, kira-kira begitu. Contoh yang paling dekat ini dengan Jakarta, yaitu Desa Sukawangi. Nggak jauh dari kita ini, dekat Jonggol sana, 100% desanya itu kawasan hutan, Pak Dasko. Dan mereka nggak bisa nggarap apa-apa, kalau nggarap ditangkap. Sudah 4 orang yang ditangkap. Dan yang paling memilukan kita, Bapak Ibu, pimpinan rapat, ada 2 desa sekarang di Bogor, di Kecamatan Sukamakmur, yaitu Desa Sukamulya dan Sukaharja, lagi Desa dilelang, Pak Sukamulya Dasko. dan Desa Sukaharja, Sukamakmur. Desa ini berdiri tahun 1930 sebelum merdeka. Tapi ketika tahun 80 ada salah satu perusahaan Gunung Makmur apa itu mengagunkan tanah ke bank. Ini kredit macet, ternyata tanah itu tanah desa. Dan sekarang sedang dipasang pelangnya. Saya kira ini DPR bersama pemerintah harus ambil sikap, Pak Dasko. Tidak boleh di negeri ini yang 80 tahun Indonesia merdeka ada desa yang dilelang, Pak. Dan desa tersebut berlokasi di Bogor ya, Kabupaten Bogor ya, Kecamatan Sukamakmur, Provinsi Jawa Barat. Ya tentu Bogor ini dekat sekali dengan Jakarta ya, bahkan menjadi wilayah sebagai penyangga ibu kota waktu itu ya, DKI Jakarta. Nah, desa tersebut berdiri tahun 1930 sesuai statement dari Bapak Menteri barusan. Berarti berdirinya desa tersebut itu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sekarang 80 tahun Indonesia sudah merdeka. Dan berdasarkan statement dari Bapak Menteri barusan tuh ada salah satu perusahaan yang mengganggukan tanah tersebut ke bank ya. Dan alhasil kreditnya macet. Sehingga kemudian tanah tersebut tuh ada pelangnya ya, mungkin tadi ya gara-gara kredit macet makanya ada pelang, dan ternyata tanah tersebut tuh tanah desa. Dan masa iya sih tanah desa itu mau dilelang? Makanya dalam statement dari Bapak Menteri barusan tuh kita harus secepatnya ambil sikap terkait dengan hal ini. Respect dan kita doakan semoga terkait dengan masalah tersebut ada titik penyelesaian dan juga cepat selesai lah, pada intinya seperti itu ya, kita doakan dan kita aminkan. Yang pertama bahwa Langkah kalau KDM melihat soal dari desa di Bogor sejarah yang dibantu. diceritakan oleh mantan sekretaris desa dan beberapa tokoh yang tadi ketemu dengan saya, ada kemungkinan yang terbesar bahwa tanah-tanah yang hari ini diklaim sebagai tanah jaminan yang dijaminkan ke BI, itu tanah-tanah yang di luar belanja yang dilakukan oleh pengusaha sebagai penjamin pinjaman pada waktu itu. Tetapi kan seluruhnya nanti harus dibuktikan. Nah, karena ini menyangkut keluh kesah masyarakat, maka saya memutuskan besok tim pengacara Provinsi Jawa Barat akan datang memvalidasi, memverifikasi, dan mengidentifikasi serta menjadi kuasa dari seluruh warga itu. Dan selanjutnya nanti yang berurusan dengan seluruh kepentingan yang ada di desa itu biar tidak dengan masyarakat langsung, tapi dengan tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh Pemprov Jawa Barat. Gubernur, infonya kan ini 2 desa ini akan dilelang. Bisa tertegas ya sebenarnya
Ya, nanti kan gini, proses pelelangan itu dilakukan manakala bukti kepemilikan sebagai jaminannya sah. Nah, pertanyaannya adalah apakah bukti kepemilikan yang menjadi jaminan itu sah atau tidak. Nah, itu kan sudah ranahnya ranah hukum, nanti biarkan nanti tim kuasa hukumnya melakukan gugatan terhadap areal tanah yang bukan kepemilikan seseorang atau korporasi itu dijadikan jaminan. Nah, itu ada sengketa hukumnya di situ. Tapi secara hukum tata negara bisa nggak sih Pak sebenarnya Pak? Desa itu, lahan desa itu Ya sebenarnya kan bukan lahan desa Pak, itu lahan warga gitu loh. Itu lahan warga yang diklaim oleh pengembang peternakan dan perkebunan pada waktu itu dan menjadikan lahan yang dia beli itu sebagai jaminan ke bank, sebagai jaminan pinjaman. Nah itu nanti dibuktikan aja di pengadilan, benar nggak sudah terjadi jual beli terhadap aset tanah tersebut. Kalau belum terjadi jual beli, ya berarti hak kepemilikannya masih warga hari ini yang mendiami atau tanah perkebunan warga. untuk yang di Sukawangi, Pak. Nah, Sukawangi ini berbeda Pak. Sukawangi kan kasusnya kasus itu dianggap sebagai tanah hutan. Dan kemudian itu sudah dipelangkan. Nanti saya akan bertemu dengan Menteri Kehutanan untuk membicarakan ini. Pak, ini kan udah ada yang ditetapkan tersangka nih, Pak. Ya, nanti kita lihat apakah ketersangkaannya itu diakibatkan karena mendiami areal tanah hutan atau bukan. Nanti kita lihat ya. Nanti saya mau bicara dengan menterinya. Ini kan menyangkut urusan warga dan warganya diam di situ, tinggal di situ, bukan penguasaan demi kepentingan ekonomi, tapi demi kepentingan kelangsungan hidup, kan berbeda. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan langkah-langkah terkait soal adanya desa di Bogor yang digadai di bank. Dan emang ini lagi rame banget ya. Pemberitaan ataupun kabar-kabar ini lagi rame menjadi bahan pembahasan juga di media sosial. Yang mungkin kalian udah pada tahu ya kalau misalkan kalian buka di TikTok. Dan kebetulan ini baru muncul nih di TikTok ataupun di beranda TikTok gue ya. Ya, pemirsa, publik ini dikejutkan dengan adanya dua desa di Kabupaten Bogor, yaitu Desa Sukamulya dan juga Desa Sukaharja yang dilelang karena kemudian dijadikan agunan atau jaminan utang bank dari sebuah perusahaan swasta. Hal ini terungkap pada saat kemudian Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Yandri Susanto, ini menyampaikan hal tersebut di rapat audiensi bersama dengan Komisi 5 DPR RI. Pertanyaannya pemirsa, bagaimana bisa desa ini menjadi alat jaminan utang sebuah perusahaan? Bagaimana pula regulasi yang mengatur dan bisa melindungi desa sehingga tidak menjadi alat dari penyalahgunaan? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami hadirkan untuk Anda langsung Menteri Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Yandri Susanto. Selamat malam, Pak Menteri. Pak Nana. Ya, baik. Terima kasih Pak Menteri untuk waktunya dan juga bergabung bersama kita malam hari ini. Ada praktisi hukum properti Pak Erwin Kalo. Selamat malam Pak Erwin. Malam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Dan juga kita masih menunggu bergabungnya perangkat desa Sukaharja. Ada Pak Purwanto nanti juga akan bergabung bersama kita. Tapi Pak Menteri, kita ingin tahu dulu sebetulnya duduk perkaranya seperti apa? Kok bisa Pak desa ini menjadi jaminan utang bank? Ya, jadi begini, Mbak Kanana. Saya kan sedang memotret desa seluruh Indonesia sebenarnya. Dari 75.000 desa itu ada 3.000 desa yang ada dalam kawasan hutan, ada 15.000 yang beririsan dengan hutan, kira-kira 20.000 yang desa itu tidak bisa masuk listrik, tidak bisa masuk jalan, kemudian tidak ada APBD bisa masuk, APBN karena memang masuk kawasan hutan. Nah, dalam dialog kami dengan beberapa aparat kepala desa, contohnya Bu Atika dari Sukaharja dan Pak Komar dari Sukamulya, ternyata mereka itu ada perusahaan lebih serius lagi. Desa mereka itu dilelang. Nah, ini bayangkan ini di 80 tahun Indonesia Merdeka, ada desa yang dekat dengan Jakarta dilelang. Dan terkait dengan hal ini benar-benar jadi bahan perbincangan ya. Bahkan kabar-kabar, berita dan juga informasi ini banyak yang membahas dari media televisi, kemudian konten kreator, netizen ataupun warganet di media sosial. Ini baru nih, banyak bertebaran juga kan uploadan-uploadan yang membahas terkait dengan hal ini. Karena memang hal ini menarik banget ya.
Ya tadi itu, desa terancam dilelang karena menjadi jaminan utang. Dedi akan berangkat ke Bogor untuk selesaikan kasus desa jadi jaminan bank. Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi akan langsung meluncur ke Bogor untuk menyelesaikan kasus desa yang dijadikan jaminan bank. Jadi si desana, 2 desa dijadikan jaminan hutang. Ya pertanyaan orang gitunya pribadi, emang bisa gitu orang nginjem ke bank pakai jaminan desa orang, baik foto desa orang terus orang nginjem ke bank, emang bisa gitu? Masana cigana rada pelik atau lieur. Mata kudu anu ngarti-ngarti hungkul nah bisa gitu loh. 2 desa dijadikan jaminan ngahutang ka bank. Bapak yang nyebutkan bahwa pokoknya itu mah cenah aset desa. Pokoknya itu aset desa. Sedangkan 2 desana dijadikan jaminan dan warga desa anu dijadikan jaminan lagi geus mulai panik. Soalnya aya menteri kehutanan gitu menteri salama geus masang tanda peringatan gitu di salah sahiji bangunan gitu lah, di beberapa bangunan geus aya peringatan. Kan anehnya kok bisa gitu loh. Desa amun kantor desa mah meureun bisa meureunnya kantor desa, tapi imah desa mah ngarti jeung jelema ayeuna mah ngarulik. Jadi bahan pertanyaan juga kan dari pegiat sosial, warganet ataupun netizen ya. Kok bisa gitu? Desa jadi jaminan bank gitu kan. Dan ini beritanya udah ramai ya terkait hal ini. Seperti yang gue bilang tadi, ini menjadi bahan pembahasan juga bukan hanya di media televisi, bahkan di media sosial pun. Dan gak hanya cukup di situ. Ini juga menjadi bahan pembahasan oleh netizen, warganet, ataupun para pegiat sosial. Baru-baru ini sangat geger sekali ya, terutama di Kabupaten Bogor, karena pasalnya ada sebuah desa yang dijadikan sebuah angunan atau jaminan ke bank ya. Dan ini adalah 2 desa ya, Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Ini kok bisa ya desa sampai dijaminkan atau dibuat sebagai angunan untuk bisa pinjam ke bank. Jadi usut punya usut berdasarkan dokumen Desa Sukaharja pada Menurut Kompas ya, berdasarkan dokumen Desa Sukaharja pada 1983, Li Darmawan yang menjabat Direktur PT Bank Perkembangan Asia memberikan pinjaman 850 juta rupiah. Tahun 1983, Li Darmawan pada yang menjabat Direktur PT Bank Perkembangan Asia memberikan pinjaman 850 juta kepada PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu. Pinjaman itu dijaminkan dengan tanah seluas 406 hektar. Luas banget. Kok bisa ya desa itu dijaminkan ya, aneh banget menurut gue ya. Dan ini kasusnya masih terus berlanjut ya. Maksudnya siapa atau pada tahun berapa dan kelanjutannya seperti apa ya. Karena apa? Karena ini benar-benar menurut gue sangat miris sekali sih ya. Karena desa bisa dijaminkan, Indonesia juga bisa dong kalau begitu ya. Waduh, ini gawat nih menurut gue, ini harus segera ditindaklanjuti ya. Ya semoga saja menemukan titik terang ya bagi Desa Sukaharja ya. Bagaimana guys menurut kalian terkait kasus ini? Tulis kolom komentar. Udah mulai ramai ya di TikTok ya, jadi bahan pembahasan ya terkait dengan pemberitaan ini. Ya tadi kata si abang barusan lah, semoga saja cepat terselesaikan, ditindaklanjut, dan juga penyelesaiannya tidak merugikan pihak manapun. Nah mungkin cukup sekian untuk video kita kali ini terkait dengan berita-berita ataupun hal-hal yang lagi ramai ya di media sosial. Gimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan like dalam video ini. Tinggalkan juga komentar dalam video ini kalian tuh dari mana aja. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kedepannya nggak ketinggalan konten-konten ataupun video-video reaction yang terbaru yang ada di dalam channel ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan nggak berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan. Sekali lagi mohon dihampura. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.